bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, berikan kami kesempatan hari ini untuk boleh diam dulu sejenak di hadapan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapa, hamba-Mu terbatas. Kami butuh Roh-Mu yang kudus itu boleh melawat kami Tuhan. Supaya Roh-Mu yang kudus itu boleh memberikan penjelasan yang benar dari surga atas kami. Tuhan, pakai mulut hamba-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas, yang tidak lebih pintar daripada jemaat-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, berbicaralah. Terima kasih Tuhan. Engkau tenangkan jiwa kami Tuhan. Diamkan sejenak suara dari hati kami. Kami mau mendengarkan suara Roh Kudus boleh berbicara bagi kami. Kiri kanan muka belakang atas bawah, Tuhan Engkau ambil alih. Kami melarang setiap bentuk kuasa lain yang mencoba mengambil bagian di dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja secara bebas. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus Allah yang hidup itu, kami berdoa dan tak bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu, terima kasih. Saya bersyukur satu kesempatan diberikan gembala bagi saya pada hari ini. Kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tema kita, Yesus Tuhan bagi semua orang. Kita baca satu ayat saja dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama, sudah ada di layar. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berbahagialah kita yang baca firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 12, maka sebenarnya kita kurang mengerti mengapa ayat ini ada. Semestinya memang kita harus baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari pembacaan ini. Bapak Ibu, di sini ada berbicara mengenai Petrus dan Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat di ayat yang pertama itu dijelaskan ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Jadi di sana ada Petrus, ada Yohanes, ada orang Saduki, imam-imam kepala pengawal bait Allah. Bapak Ibu, kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 22, maka kita melihat bagaimana ketika Petrus dan Yohanes Pembaptis berbicara di depan orang banyak dan apa yang mereka alami, ya. Pemimpin-pemimpin rumah ibadah dan orang-orang yang ada di sekitar itu begitu marah kepada Petrus dan Yohanes Pembaptis. Karena apa? Karena itu ada 3 hal yang bisa kita lihat dari pembacaan kita dengan tema Yesus Tuhan bagi semua orang. Ya, yang pertama, tantangan menjadi pengikut Kristus dalam Tuhan. Ya, tantangan menjadi pengikut Kristus sebagai orang percaya. Bapak Ibu, sebenarnya kalau dibilang tantangan apapun yang kita hadapi sekarang ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Bukan saja kita sebagai pengikut Kristus, tapi Petrus dan Yohanes Pembaptis pun sudah mengalami tantangan, berbagai persoalan, tekanan yang mereka alami sebagai pengikut Kristus. Karena itu para pemimpin orang Yahudi marah dengan pemberitaan Petrus. Kenapa marah? Ya, kenapa marah? Karena ketika mereka memberitakan tentang Injil, ya, ada yang terjadi, ada orang yang sakit lalu disembuhkan. Ya, terjadi penyembuhan. Tidak sampai di situ, ya, mereka diambil, ditarik dan dipenjarakan. Itu kalau kita lihat di Kisah pasal 4 tadi ayat 7 dan 10 dikatakan begini. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan,
tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ada kesembuhan terjadi. Ya, ada kesembuhan terjadi. Ketika mujizat terjadi, ada begitu banyak orang terganggu dengan kuasa dan kekuatan yang Yesus berikan. Itu sudah terjadi beberapa ribu tahun yang lampau, dan itu masih terjadi nggak saat ini? Terjadi, ya, terjadi. Ya, kalau kita lihat ada begitu banyak ketika kuasa Yesus yang dinyatakan itu, banyak orang yang terganggu. Jangankan kuasa, ya, kalau orang ngelihat pohon terang aja udah terganggu, ya, ngelihat salib kita pakai terganggu, itu mah nggak usah heran. Dan hal inilah yang dialami oleh Petrus dan Yohanes, sehingga mereka dipenjarakan, ya, mereka dipenjarakan. Bahkan di persidangan Petrus dengan berani menyatakan bahwa orang yang lumpuh itu disembuhkan dalam nama Yesus, dan hanya dengan nama Yesus yang sama itulah kita mendapat hidup yang kekal. Dipertegas oleh Petrus. Bapak Ibu, kalau kita mau mengikut Kristus, jangan pernah berpikir bahwa tidak ada tantangan. Ya, jangan pernah berpikir bahwa tidak ada tantangan. Mungkin tantangan yang Petrus dan Yohanes Pembaptis alami berbeda dengan tantangan yang saat ini kita alami. Ya, tapi kalau yang namanya mau mengikut Kristus, berarti harus ada salib yang harus kita pikul. Karena itu Bapak Ibu, tantangan menjadi pengikut Kristus dalam pembacaan ini, Petrus dan Yohanes Pembaptis sudah jelas-jelas mereka dipenjarakan. Tapi mereka mundur enggak? Mereka terus maju, ya. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa dengan kuasa dalam satu nama, Yesus Kristus, orang ini dapat dipulihkan. Yang kedua, ya, yang kedua, ya, kalau tadi sudah ada tantangan yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes, maka yang kedua, buah dari sebuah pengorbanan Petrus dan Yohanes, ada buahnya, ya, ada hasilnya dari sebuah pengorbanan. Mungkin kita berkata begini, saya sudah ikut Tuhan berapa puluh tahun, ya, saya dari sejak kecil sudah jadi Kristen, ya, saya bersyukur. Ketika ibu saya, bapak saya belum percaya, tapi nenek saya adalah orang yang percaya, dan dialah yang mengajak kami dari 10 cucunya, ya, dari 10 cucunya, tapi 6 cucunya yang ada di hadapan dialah mengajar pertama kami menjadi orang Kristen, harus ke gereja. Saya ingat nenek saya. Setelah nenek saya percaya, saya dibawa, cucu-cucunya dibawa, ibu saya jadi percaya. Lalu ayah saya terakhir, mungkin di usia 80 tahun baru ayah saya percaya. Dan masih saya ingat ketika ayah saya menjadi orang percaya, dia histeris menangis luar biasa. Karena saya tahu apa, selama ini ayah saya bukan orang yang percaya kepada Kristus, ya, masih animisme, ya, masih pakai kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Tapi ketika dia percaya, saya tahu, ya, kalau dulu saya nggak begitu mengerti, ya, karena sekarang sudah terjun dalam dunia pelayanan, baru saya mengerti mengapa dulu ayah saya begitu histeris, ya. Roh yang ada di dalam dia selama ini bukan roh Tuhan. Lalu roh itu berontak sedemikian rupa. Tapi waktu dia percaya dan dia dibaptis, itu antara bagaimana roh itu harus lepas dari dia dan dia percaya kepada Tuhan. Bapak ayah saya itu sudah usia 80 tahun bisa histeris seperti itu. Dipanggil penatua dulu dari gereja, doakan dia, baru dia diem, baru berangkat ke gereja. Bapak Ibu, ya, buah dari pengorbanan Petrus dan Yohanes itu luar biasa, ya. Di ayat yang keempat dikatakan banyak orang percaya, kira-kira 5.000 orang. Bayangkan, ya, mereka mengalami tekanan luar biasa. Tapi dari hasil dari tekanan itu, hasil dari ketaatan mereka, ada 5.000 orang percaya laki-laki. Coba kita lihat di ayat yang keempat. Ayat yang keempat,
dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Yang dihitung tuh laki-laki, ya. Tapi saya yakin bukan cuma laki-laki saja yang hadir pada waktu itu. Mungkin ada anak-anak, mungkin ada kaum ibu-ibu, ada perempuan, tapi yang dihitung 5.000, kira-kira 5.000 laki-laki. Ya, ini buah dari sebuah pengorbanan Petrus dan Yohanes. Mungkin kita bertanya begini, apa buah yang sudah kita dapat setelah kita ikut Tuhan? Kalau kita bilang buah, oh saya ikut Tuhan, oh saya dicukupkan kehidupan saya, ya, saya bisa miliki ini, saya pikir itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun bisa terjadi. Karena apa? Dia bisa bekerja, ya, kerja keras, ya. Tapi kalau di kehidupan kita yang dikatakan buah dari sebuah pengorbanan, ada berapa jiwa yang sudah kita berikan buat Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita baca dari Kisah Para Rasul 4 tadi, ya, sebelum ayat 12 itu, ya, ayat 10 dan 11 dikatakan begini, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari orang-orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang depan kamu. Ayat 11 dikatakan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Apa artinya? Ya, kenapa dibilang dibuang? Batu-batu yang dibuang, ya, yang dianggap tidak berarti, ya, dia dihancurkan, dilukai sedemikian rupa, tapi dikatakan dia menjadi batu penjuru. Artinya dia menjadi orang yang paling penting, yang terutama. Karena itu kalau dibilang Yesus menjadi Tuhan bagi semua orang, sebenarnya ini mesti menjadi beban kita, ya. Siapa yang di dunia ini tidak butuh surga, tidak butuh keselamatan? Semua orang. Itu menjadi kebutuhan utama. Kalau itu menjadi kebutuhan utama, artinya setiap orang butuh Yesus, ya. Dulu saya ingat awal-awal saya percaya Tuhan, ya, roh saya begitu menggebu-gebu, ya, belajar bagaimana tentang penginjilan secara praktis, ya. Nggak ada takutnya. Supir angkot, ya, saya bisa bicara tentang Yesus. Sampai saya diturunkan jam 10 malam di daerah Pondok Aren, Kebon Kacang, daerah Ciledug sana, gara-gara saya bicara tentang Yesus. Tapi saya tidak takut pada waktu itu. Tapi makin belajar tentang teologi, ya, keberaniannya bisa makin kendor, ya. Yang semestinya kalau kita yakin bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, semestinya keyakinan kita ini menjadi sebuah life kita, menjadi sebuah hidup kita yang mendarah daging, yang kita sadar dimanapun kita berada, kita harus berani bicara tentang Yesus. Bapak Ibu, bagi saya pun tantangan ini masih terus terjadi. Tapi saya pikir bukan cuma saya aja, semua kita. Ini sebuah tantangan bagi kita. Bagaimana kita harus punya keberanian berbicara tentang Yesus bagi orang lain, ya. Jadi buah dari pengorbanan Petrus dan Yohanes, ada begitu banyak orang yang pada akhirnya percaya kepada Yesus, ya. Sehingga muncullah ayat yang ke-12, ya. Ini penegasan yang luar biasa, menunjukkan keberanian Petrus dan Yohanes. Sebuah jaminan bagi kita. Kita jadi orang Kristen itu bukan kata orang, nggak boleh kata orang. Kita harus punya pengalaman secara pribadi, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dan itu menjadikan kita kuat dan teguh, yang tidak gampang diombang-ambingkan. Saya heran sekarang ini, ada begitu banyak orang gampang, ya, tinggalkan Yesus.
mungkin udah jadi 10 tahun, 20 tahun jadi orang Kristen, gampang tinggalkan karena teman, pacar, ya, atau calon teman hidup, tinggalkan Yesus. Bagi anak-anak muda yang belum punya pasangan, stop. Lebih baik kalian sendiri daripada tinggalkan Yesus. Ya. Penegasan yang luar biasa. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dipertegas oleh Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu, gak cuman satu ayat ini menjadi pegangan bagi kita untuk tetap percaya kepada Yesus. Saya sampaikan satu ayat. Yohanes pasal 1 Yohanes, tunggu. Yohanes pasal berapa ya? Yohanes pasal 4 ayat 16 kalau saya tidak salah. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Ya. Ini mesti mantep nih dalam hati kita. Kenapa? Orang mantep keselamatannya, janji Tuhan itu nggak mantep dia pegang, gampang terombang ambing. Ya, sayang, kita dari kecil jadi orang Kristen tapi gampang gitu ya. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Waduh, ini janji, jalan yang diberikan. Bapak Ibu, kalau kita mau menuju satu tempat, ya, menuju satu tempat nih, sekarang gampang ya, cari Google. Artinya butuh petunjuk dong, ya. Kalau saudara mau miliki surga, butuh siapa? Berarti orang yang sudah pernah di sana atau orang yang miliki tempat itu datang ke dunia ini dan dia kembali sediakan tempat, lalu dia akan menjemput kita dan tidak akan pernah menyasar. Ya, nggak akan pernah nyasar. Kalau Bapak Ibu dengan saya menuju satu tempat, kita lihat Google, kita masih bisa nyasar, betul nggak? Ya. Betul nggak? Saya kemarin coba-coba ya di Google ya, menuju ke surga gitu ya. Muncul pendapat banyak keyakinan. Ya. Muncul pendapat banyak keyakinan. Bapak Ibu, kita bersyukur karena apa? Yang miliki surga itu memberikan jaminan dan jalan bagi Bapak Ibu dan saya. Dan ketika dia membawa kita ke sana, nggak akan pernah nyasar, ya, nggak akan pernah nyasar, pasti dan tidak akan nyasar, karena Yesus yang kita percaya itu, dia miliki surga itu, dan dia akan datang menjemput kita, dan dia akan bawa kita ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Lalu apa yang ketiga? Hasil dari sebuah keberanian dan ketaatan. Ya. Hasilnya apa? Kisah Para Rasul 4 ayat 20 sampai 22. Ini luar biasa. Yang tadinya Petrus dan Yohanes Pembaptis mau dipenjarakan, ya. Akhirnya apa? Mereka dilepaskan. Dan orang sakit yang umurnya 40 tahun lebih itu disembuhkan. Ya, Kisah 4 ayat 20 kita lihat sedikit. Ya, sebab itu tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Ini kata Petrus dan Yohanes Pembaptis di hadapan banyak orang itu. Mereka semakin keras, ya. Orang banyak itu mengatakan begini, semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Bapak Ibu, ini luar biasa. Ya, kalau manusia kalau sudah beringas menentang satu keyakinan, kalau kita mau lawan bukan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan, susah.
Karena itu Petrus dan Yohanes Pembaptis alami tekanan ini. Tapi semakin mereka dilarang, semakin iman mereka tidak goyah. Ini tantangan buat kita. Memang kita hidup di tengah dunia yang mungkin hari-hari gak gitu banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi saya mau sampaikan buat kita bahwa dunia ini hanya tempat sementara buat kita. Dunia ini semakin hari semakin gelap. Kalau kita mau tahu apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan, belajarlah dari Alkitab. Ini buku di atas segala buku dan yang tidak pernah salah. Ya. Bukan berarti saya menakut-nakutin kalau saya bilang dunia semakin hari semakin gelap. Tapi ini adalah sebuah tantangan buat kita untuk kita terus belajar dan iman kita teguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kesimpulan tantangan apa yang kita alami? Ya, memang berbeda dengan pengalaman Petrus dan Yohanes. Apa kita siap terus bergerak dalam iman? Sikap dan tindakan. Saya suka bilang Allah itu kasih. Ya, Bapak Ibu, saya sebenarnya ikut Tuhan berarti saya dari Kristen dari sejak kecil, tapi saya terima Kristus secara pribadi tahun 88 bulan Desember. Tahun 88 bulan Desember. Ayah saya nggak ada tahun 80. Jadi ketika ayah saya nggak ada, saya begitu stres dan depresi karena saya kehilangan ayah saya. Sampai mau 3 bulan saya nggak sekolah. Tapi tahun 88 bulan Desember saya terima Kristus secara pribadi hingga saat ini. Dan saya percaya bahwa ketika seseorang memiliki Kristus, ada satu perubahan yang terjadi dalam hidupnya ya. Karena itu Bapak Ibu, dimanapun kita berada, bahwa mengikut Kristus itu, menerima Kristus itu adalah yang paling penting dalam hidup kita. Saya ingin memperlihatkan bagi Bapak Ibu satu ayat ya, satu video. Saya ingin memperlihatkan bahwa satu video buat kita semua, bagaimana penginjilan secara praktis yang terjadi ketika ada kongres di Medan, kongres PIBI pada waktu itu. Ini perjalanan ke Samosir, lalu pulang dari Samosir kami naik kapal ke Samosir, lalu mau kembali lagi ke Danau Toba untuk kembali ke Medan. Di kapal itu satu saja, ada beberapa orang dan kami stop pada waktu itu. Ya, kami stop. Kami tidak karena kapal udah penuh, takutnya orang malah datang banyak hanya untuk didoakan saja. Jadi ada beberapa orang sempat divideokan dan satu saja kita lihat. Karena apa? Ini membuktikan bahwa ada begitu banyak orang sebenarnya rindu hatinya ingin menemukan sebuah keselamatan yang pasti, yang bisa mengubah hidup seseorang, yang dimana damai sejahtera itu nggak bisa dibeli dengan uang. Ya, sudah mulai? Baik. Nggak ada suara. Ini salah satu ibu yang sakit, lalu dia minta didoakan. Ini di kapal ini semua waktu itu kongres seluruh Indonesia. Jadi satu kapal ini khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang mau kembali ke Danau Toba. Tapi saya juga tidak mengerti mengapa orang datang untuk saya doakan. Ibu, saya minta didoakan. Nggak cuma satu, ada beberapa video. Dan pada waktu itu kita sudah cegah. Ini yang kedua. Oh ya, ini yang kedua. Dan kami sudah cegah, tidak boleh lagi ada orang naik ke kapal ini, karena ini kapal sudah mau berangkat. Ini kalau Bapak Ibu dengar suaranya, ini praktis sekali.
Bagaimana kita mendoakan mereka sebelum mereka berdoa, kita tantang mereka terima Kristus secara pribadi. Oh, ini yang ketiga. Ya. Ini kalau Bapak Ibu, saya pikir ya, ini salah satu video yang menjelaskan bahwa ada begitu banyak orang sebenarnya rindu keselamatan. Mereka butuh Yesus. Dan ini tantangan buat Bapak Ibu dan saya. Ya, tantangan buat kita. Kita masih berani nggak sih bicara tentang Yesus pada orang lain? Atau kita berkata, cukup aku saja. Kalau kita cukup untuk diri kita saja tentang keselamatan, maka kita menjadi orang yang egois. Ya, kita menjadi orang yang egois. Ini kasusnya ada yang sakit kakinya, ada yang aku sudah lupa masalah mereka apa. Karena saya sempat konseling mereka dalam 5 menit. Masalahnya apa Ibu yang saya perlu doakan. Tapi sebelum saya doakan masalah mereka, saya ajak mereka terima Kristus secara pribadi. Buka hati. Ya, buka hati. Ya. Saya pikir cukup saja. Nanti satu waktu kalau kita ada momen, kita bisa dengar suaranya. Dan praktis sekali bagaimana seseorang bisa menerima Kristus secara pribadi. Bapak Ibu, mari mulai dari diri kita. Kalau kita yakin bahwa Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan hidup kita, berarti itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita belajar menyampaikannya kepada orang lain. Dan dengan sebuah keberanian yang bukan dari diri kita, tapi keberanian yang berasal dari pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada 3 hal. Ada 3 hal tema kita, Yesus Tuhan bagi semua orang. Ada 3 hal tantangan menjadi pengikut Kristus. Dan kedua, buah dari pengorbanan Petrus dan Yohanes. Yang ketiga, hasil dari sebuah keberanian dan ketaatan. Biarlah firman Tuhan ini juga boleh memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk terus memberitakan Injil bagi banyak orang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Tuhan firman yang sudah disampaikan Roh Kudus terus menanamkan itu dalam hati kami. Tantangan boleh ada di tengah-tengah dunia ini, tapi biarlah Tuhan, tantangan itu kami hadapi bersama dengan Tuhan, karena kami tahu bahwa Yesus yang kami sembah adalah Tuhan Juru Selamat bagi hidup kami, juga bagi banyak orang. Firman-Mu berkata, Yohanes 3 ayat 16, itu boleh menjadi pegangan bagi kami, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, tanamkan itu dalam hati kami, untuk kami dimampukan oleh Tuhan melalui hidup kami boleh menjadi surat yang terbuka bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu, berikan mereka kemampuan terus berbicara tentang Tuhan. Roh Kudus terus berbicara dalam hati mereka, membawa mereka kemanapun mereka melangkah Tuhan, dan mereka melihat bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Allah yang sungguh-sungguh memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, saya kembalikan kepada